hubungan yang tidak sehat itu ketika area-area tadi itu sulit dipenuhi atau malah makin berkurang, makin menyempit. Nah, kalau hubungannya sudah tidak sehat begitu, akan ada pilihan. Nah, disinilah topik hari ini. Pilihannya kita mau bertahan di dalam hubungan yang tidak sehat itu atau kita mau berpisah. Topik hari ini menimbang konsekuensi bertahan atau berpisah. Nah, sebelum kita bicara soal bertahan berpisahnya, saya mau bicara dulu soal pemahaman hubungan yang sehat dulu. Kalau di kelas cinta seperti apa ya? Ada banyak cara mengartikan hubungan yang sehat. Kalau di kelas cinta, hubungan yang sehat tuh kita bilangnya gini, hubungan yang bertumbuh. Analoginya ya, tanaman yang sehat tuh tanaman yang kayak gimana teman-teman? Coba silakan jawab di kolom komentar ya. Kalau kamu punya tanaman, tumbuhan gitu ya, atau pohon yang sehat tuh pohon yang seperti apa? Saya tanya. Kemungkinan besar kamu akan menjawab dengan mudah bilangnya yang bertambah besar ya, dahannya bertambah tinggi, lalu keluar buahnya ya kan, terus ranting-ranting dan segala macamnya itu juga jadi rimbun dan yang lain-lainnya ya. Jadi itu adalah tumbuhan yang sehat. Dia tumbuhan yang bertumbuh, lucu ya kalimat tumbuhan yang bertumbuh. Nah, sama juga dengan binatang piaraan misalnya kayak ikan, kucing, anjing, atau bahkan manusia itu sendiri kayak bayi. Bayi yang sehat itu bayi yang seperti apa? Bayi yang bertumbuh ya. Bukan cuman usianya saja, bukan cuman besarnya saja, tapi yang tadinya nggak bisa jalan jadi jalan. Yang tadinya ngomongnya dikit, kata-katanya dikit jadi tambah banyak. Yang tadinya nggak cuman bisa jalan jadi bisa lari gitu ya. Demikian juga dengan binatang. Binatang yang tadinya masih bayi gitu kan, yang tadi cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur, terus aktivitasnya bertambah, makan tidur dan bermain gitu loh. Terus makan tidur bermain terus bertambah lagi jadi belajar. Terus bertambah terus jadi gini. Jadi individu atau makhluk yang sehat adalah makhluk yang bertambah dan bertumbuh. Di kelas cinta pemahamannya sederhana itu. Jadi kalau tidak sehat ya, orang banyak pada bilang toksik gitu. Saya nggak suka pakai kata toksik, saya lebih suka pakai kata tidak sehat ataupun disfungsional gitu ya. Jadi hubungan yang tidak sehat, hubungan yang disfungsional itu hubungan yang hubungannya itu tidak bertumbuh dan manusia yang ada di dalamnya tidak bertumbuh. Bertumbuh maksudnya apa? Saya jelasin lebih banyak dikit aja, saya nggak akan jelasin panjang karena ini harusnya sudah dibahas dalam video-video lain di KC Star, jadi saya cuman angkat dikit aja. Bertumbuh maksudnya kalau kita bicara manusia ya, setelah berpacaran atau berumah tangga dengan seseorang, kedua individunya tuh makin lebih baik secara kepribadian dan karakter, lebih bijak, lebih dewasa. Kita bicara karakternya dulu ya, karakternya dulu, dia jadi lebih baik, lebih bijak, lebih dewasa, emosinya tidak meledak-ledak, dia orangnya tidak berpikir pendek, berpikir pendek tuh bagian yang kedua. Kita bicara karakter dulu ya, dia lebih lebih terkendali, dia tidak tidak mudah panikan orangnya, dia percaya diri. Kita bicara soal karakter ya, pribadi orangnya. Jadi bertambah dan bertumbuh karakter orangnya. Lalu apalagi yang bertambah dan bertumbuh? Lebih luas kemampuannya dan keterampilannya ya. Jadi dia tadinya nggak bisa cari uang misalnya gitu, sekarang jadi bisa cari uang. Saya nggak bilang jadi jago cari uang, tapi dari nggak bisa jadi bisa. Yang tadinya nggak bisa ngomong jadi jago, jadi bisa ngomong, itu dulu ya. Yang tadinya hidupnya cuman kerja rumah kantor, kerja rumah kantor rumah, cuman itu doang ya dunianya sama keterampilannya, jadi bisa main bergaul, jadi punya hobi, jadi punya bisa ikut kompetisi dan yang lain-lainnya. Itu kita bicara soal keterampilannya, kemampuannya itu bertambah banyak, bertambah luas. Itu artinya orangnya bertumbuh, individunya bertumbuh. Lalu apalagi yang bertambah dan bertumbuh? Bukan cuman dia bertambah dan bertumbuh, tapi juga keterampilan itu menghasilkan sesuatu. Jadi dia tuh bisa cari uangnya tuh jadi banyak gitu. Bukan cuma ikut kompetisi, tapi dia menang sebuah kompetisi dan dia mengumpulkan banyak misalnya piala lah, juara lah gitu loh. Terus dia bisa menyumbangkan sesuatu yang dia punya itu ke orang lain, entah dalam bentuk mengajar, menyumbang uang, membantu dan yang lain-lainnya.
ya. Jadi kalau kita berada di dalam hubungan yang sehat, kedua individunya itu akan bertambah dan bertumbuh di area-area tadi. Karakternya bertambah dan bertumbuh, keterampilannya bertambah dan bertumbuh, lalu juga prestasi dan kebermaknaan hidupnya juga bertambah dan bertumbuh. Jadi makin luas, jadi tambah nilainya, kualitasnya tambah banyak. Itu adalah hubungan yang sehat. Nah, kalau hubungan yang tidak sehat, itu ketika area-area tadi itu sulit dipenuhi, atau malah makin berkurang, makin menyempit, makin menghilang semua area-area tadi. Nah, mungkin kemungkinan besar hubungannya tidak sehat. Nah, kalau hubungannya sudah tidak sehat begitu, akan ada pilihan. Nah, disinilah topik hari ini. Pilihannya, kita mau bertahan di dalam hubungan yang tidak sehat itu, atau kita mau berpisah. Apa sih Kak Cestar? Kak Cestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kak Cestar. Nah, sekarang let's say kamu atau saudara kamu, teman kamu, dan siapalah gitu loh, sedang dalam hubungan yang tidak sehat dan sedang bertanya-tanya apakah mau bertahan aja atau berpisah aja. Apa sih konsekuensi yang harus pikirkan sekarang ini sebenarnya gampang hitungnya ya. Mau bertahan atau mau berpisah, pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama yang perlu kamu pikirkan adalah apa yang mungkin terjadi apabila masalahnya begini-begini terus. Ya, nah ini pertanyaan pertama yang perlu dijawab dengan jujur bagi siapapun yang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Ya, jangan pikir soal masalah cerai apa nggak cerainya dulu. Pikirin dulu, apa yang akan terjadi apabila masalahnya begini terus. Saya mau ngasih tahu nih, kebanyakan orang berpikir bertahan itu berarti segala sesuatu akan membaik. Banyak orang otomatis berpikirnya gitu. Bertahan aja, kasih aja waktu, maka segala sesuatu akan membaik. Ya, bagi saya di Kelas Cinta biasanya saya bilang itu lebih ke arah fantasi, gitu ya. Fantasi aja itu kayak, ya nanti kita bisa kaya suatu saat. Apakah itu benar? Mungkin aja, tapi lebih ke arah fantasi. Karena kalau cuma diam dan bertahan, kemungkinannya kecil banget terjadi. Dan kebanyakan couples, mau yang pacaran ataupun yang sudah nikah tuh, yang mereka lakuin cuma diam bertahan. Bersabar, berdoa, menunggu, mengalah, cuma di situ doang. Nah, sekarang bayangkan, kalau kamu cuma bersabar, menunggu, bertahan, berdoa, kalau kamu begitu terus, apa sih yang mungkin terjadi nanti dalam hitungan 1 tahun lagi? Atau 2 tahun lagi. Kalau misalnya Anda belum menikah, masih pacaran ya, saat ini hubungannya Anda merasa sesak, kamu merasa sayap kamu digunting istilahnya, kamu merasa jadi orang yang lebih sempit dibandingkan sebelumnya, kamu lebih banyak takutnya, kamu jadi serba insecure gara-gara semenjak sama dia. Nah, coba pikirin, kalau kamu bertahan dalam kondisi gini, kamu cuma sabar dan menunggu saja, apa yang mungkin terjadi dalam 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi? Silakan pikirkan. Kalau kamu bertahan, ya, dan dicatat, saya saranin sih dicatat teman-teman, ya, dicatat supaya nggak cuman lewat gitu doang. Kalau dicatat baru kelihatan. Kamu pernah nggak sih berusaha mencatat sesuatu, setelah kamu catat, ih banyak juga ya ternyata ya, gitu loh. Tapi kalau nggak dicatat, nggak diomongin, cuma dipikirin doang, cuman kayak, oh yang mungkin terjadi gini, yang mungkin terjadi dia makin parah sih. Terus yang mungkin terjadi berikutnya ya mungkin dia jadi lebih baik juga. Yang mungkin terjadi berikutnya ya mungkin orang tuanya bakal negor dia. Nah, jadi cuman dipikirin, kalau cuma dipikirin doang biasa sambil lewat. Saya minta tolong dicatat atau diomongin sama orang, diomongin sama temen, diomongin sama orang yang peduli sama kamu. Pikirkan itu nomor 1, ya. Konsekuensi kalau terus begini-gini aja masalahnya. Oke. Yang kedua yang ditanyakan, saya sambil lihat catatan saya, jadi sebaiknya kamu juga ngelakuin ini sambil mencatat ya. Kedua, pikirkan ini, pertanyaan ini, apa yang akan saya rasakan? Kalau tadi kan apa yang mungkin terjadi kalau masalahnya begini?
apa yang mungkin terjadi. Yang kedua, apa saja yang akan saya rasakan bila masalahnya begini terus. Ya, misalnya bila dia kasar terus, bila dia bohong terus, bila dia menarkoba terus, bila dia main selingkuh terus, bila dia lebih mentingin keluarganya terus, bila dia ngelarang-larang saya terus, bila dia nggak pernah ngasih uang untuk belanja, bila dia melarang saya untuk beraktivitas. Bayangin apa yang akan saya rasakan apabila masalahnya begini terus. Jawab jujur, ya. Bayangkan begini terus sampai tua. Jadi kalau misalnya sekarang masih pacaran, bayangkan apa yang akan terjadi sampai tua. Kamu bakal ngerasa apa kalau dia begitu terus? Ya, kalau sudah menikah, bayangkan apa yang akan terjadi ketika nanti hamil, ketika nanti anak masuk ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa yang akan terjadi 30 tahun dari hari ini yang saya rasakan kalau dia begitu terus. Jadi kita coba arahkan pemikiran kita berhitung yang realistis kalau begini terus. Karena kemungkinannya begini terus atau makin parah. Jarang sekali manusia tiba-tiba berubah, itu jarangnya luar biasa. Saking jarangnya itu disebutnya mukjizat atau miracles atau keajaiban. Ya, jarang banget manusia cuman jalanin hidup gitu aja tiba-tiba berubah, tuh luar biasa jarangnya. Jadi itu sebabnya coba berpikir apa yang akan saya rasakan kalau begini terus 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, sampai saya usia 70 nanti.